Bisa nggak apa kalian ceritain salah satu proyek terbangun yang mungkin memiliki apa cerita maupun kesan yang mendalam gitu? Atau punya unik deh boleh. Personal masing-masing deh, lu ada nggak? Lu dulu deh. Aku masih ini sih project pertama kita dan yang memfunding ini semua. Fondasinya ada namanya SH House di Bintaro. Jadi itu sebenarnya awal dari jadi agak ngelow dikit. Jadi melo dikit. Itu awal dari stepping stone kita ke sini dan apa ya? Dan menurutku itu uh, itu didesain dengan kita coba nge-push semuanya dari pihak-pihak yang terlibat. Oke, kita maksimalin lah, kita mewah lah di sana dan uh, bangunan yang terrealisasi juga menurut aku sih itu well execute dan itu sih yang bikin itu sih project yang aku suka sih sebenarnya dari segi proses. Dan mungkin itu yang bikin kita pertama kali akhirnya sadar bahwa oh iya ya, stick sama vision aja. Maksudnya kita lumayan, klien mintanya A, kita lumayan ngasih Z soalnya pada saat itu. Dan apa yang lebih terharu, coba Jal cerita yang ini soal proporsi. Iya. ini menarik sebenarnya. Gimana akhirnya dulu lumayan jadi ketakutan karena mungkin kalau ngeliat hasil bangunan sekarang biasa aja, tapi kalau mungkin kalian nanti kalau udah kerja baru sadar kalau bangunan yang super simple itu selalu sebenarnya menyimpan technicality yang sangat-sangat rumit, mulai dari construction, MEP, elektrik, ya MEP segala macam, ribet banget, sampai CCTV segala macam karena kita pengen ngejar pure-nya banget kan gitu. Ini mungkin masih jauh dari kata-kata purism gitu ya. Cuman at least kita mencoba pushing semuanya sampai ke sana. Benar-benar yang kita omongin kemarin komposisi, proporsi bukaan segala macam, literal benar-benar komposisi gimana void sama solid itu harus ketemu, gimana flow udara segala macam udah pastilah harus ke achieve. Tapi kemarin lebih nyoba nyari proporsi yang enak dan yang menarik itu sih gimana akhirnya si klien akhirnya ini sih lagi aku kebetulan waktu itu lagi rapat di Jakarta. Aku klien kontraktor terus yang kayak kota tuh kayak lu gila apa lu bikin struktur kayak gini lu buang-buang duit klien, lu ngomong kayak gitu depan klien kan gue udah kayak sih mati nih gue gitu. Ya udah nggak apa kalau revisi toh nggak masalah gitu, emang kita selalu nyoba pushing yang paling ekstrim aja lah ngasihnya gitu. Terus kliennya sesimpel bilang gini, gimana jawab menurut lu? Gue yang kayak ya harus gue akuin emang lebih boros kalau pakai desain kayak gini, boros banget. Gue harus bilang ini boros banget, kita bisa ngekat mungkin sekitar 10 atau 15% dari budget kalau kita nggak kayak gini gitu. Terus dia bilang so kita selalu bawa maket sih, mungkin maket dibuka terus dia bilang dia langsung menunjuk ke kontraktor gitu, lu bisa lihat ya nih gambarnya si SB, lu bisa lihat marketnya si SB nggak, kalau lu geser lu kayak sesuai yang lu mau dapat nggak proporsinya kayak gitu. Udah deh, pikirannya Ojal sama SB tuh udah paling bener dia ngomong kayak gitu. Terus aku yang kayak gila mantap, oke lu sip kayak gitu. Jadi itu yang sebenarnya menarik saat kita dapat klien kayak gini adalah dapat visi yang sama dan semua orang harus sadar bahwa yang ditranslate arsitektur itu sama sekali bukan teknikal, tapi pure dreams, pure vision gitu. Jadi masalah plumbing, masalah construction, gak usah ditanya, klien tuh gak usah nanya kayak gitu sama kita. Lu cuman kalau kita selalu ngasih tau ke klien kita kayak lu maunya kayak gimana, lu mau hidup seperti apa, 5 tahun lagi mau kayak gimana, 10 tahun lagi lu mau misalnya kalau pengen punya anak lu akan udah berapa. Kita yang vision itu semua. Lu jangan pernah nanya sama kita soal lightingnya pakai lighting apa, karena abis itu talangnya pakai apa nggak usah ditanya, itu belakangan karena kita yang akan ngasih jaminan kalau nggak akan pernah bocor, nggak akan pernah sebisa mungkin nggak akan mati listrik, nggak akan maintenance pasti gampang kayak gitu. Yang penting tuh dream slow bagus dan klien ini adalah klien yang paham itu sih. Dia benar-benar bayar kita untuk dia sadar yang dia bayar itu untuk muasin cita rasanya dia. Itu sih yang kemarin mungkin yang sedikit bayar lumayan personal buat dia. Somehow kayaknya banyak sih klien-klien yang kayak gitu makin kesini kita. Itu seenggaknya tuh ngasih benchmark baru, ngasih apa ya, hope lah kayak oke, ini yang kita butuhkan di industri dan kita mikirnya kalau ada satu orang kayak gini kayak gitu lah. Pada waktu itu ini cuma masalah belum pernah ketemu dan kayak dia bilang tadi dotsnya belum ketemu aja. Tapi anggaplah kalau populasi Indonesia ada 1000 itu misalnya karakter manusia itu ada 10, setidaknya berarti ada 100 orang kayak gini kan. Lu kali aja tuh 100 orang dapat kita punya 100 building kayak gini aja udah cukup banget buat hidup gitu. Sesimpel itu sih. Ada satu orang kayak gini udah cukup ngasih keyakinan kalau berarti ada lebih banyak orang kayak gini lagi. Semangat kita yang baru-baru lulus. Kalau gue Agropark mungkin kalau lately kalian pernah lihat feed-nya SB atau ke website-nya atau post kita sempat
ya survei kayak gitu. Lebih baik di sosial media sih. Itu juga lumayan personal karena untuk pertama kalinya kita lumayan shifting. Kalau biasa kita bikin riset untuk satu project dan untuk memanjakan manusianya untuk bisa kirim pesan terhadap budayanya manusia, ini kita balik, kita belajar soal karena emang itu agrowisata perkebunan gitu. Pertama kalinya ya udah kita bikin riset kita fokusnya lebih ke buah-buahan daripada ke manusianya. Jadi ibaratnya kita bikin satu area di mana biasanya kalau kebun binatang itu misalnya kita nge-objectifying hewannya, kalau di sini kita nge-objectifying manusianya. Jadi kita gimana caranya manusia punya manner kalau mau ketemu tanaman, mau ketemu buah-buahan, how they treat. Inilah gimana cara mereka punya tata krama saat masuk ke dalam kerajaan buah. Pengennya sih gitu sih, maksudnya mindset kita satu tim kayak gitu kemarin. Kita nggak peduli sama siapa yang akan datang, bisnis pasti akan diurusin nantinya, bisnis dari si agroparknya. Tapi fokus kita yang pertama, gimana caranya semua buah-buahan bisa hidup dengan tenang di sana tanpa terganggu. Simpel itu sih. Pernah nggak sih ketemu klien yang rewel? Pernah, biasanya langsung keluar sendiri. Gak tau, lu ada gak sih yang rewel? Biasanya langsung antara dia yang cabut duluan atau kita yang nge-kick mungkin gitu. Iya. Gitu sih. Lumayan keras ya kita sama Lumayan klien. keras sih kita sebenarnya sama klien. Maksudnya kalau emang gak se-fashion ya udah gak usah dipaksain, masih banyak arsitek kok. Iya. Masih banyak arsitek lain selain kita gitu yang bisa dipilih. Karena kalau bergainnya duit kan ya nggak asik lah, kita butuh duit dan visi. Simpel itu sih, kayak kita sempat ini mungkin sekarang sounds so-soan ya, tapi kalau kita sih di kantor percayanya bahwa project yang akan masuk kan sebenarnya pengennya jadi playground kita gitu. Dan keep in mind seprivate-nya project, sebisa mungkin kita harus nge-push ini bisa di give back ke orang lain, karena kita start kantor juga udah bisa give back sama orang lain kan. Pengennya visi itu kita bisa tanamkan sampai ke klien juga. Jadi kita lumayan mungkin semacam agak pilih-pilih saat dapat klien, jangan sampai kita jadi mungkin jadi kayak Bisa kayak banget gitu loh. Maksudnya lu bayar gue bisa nggak masalah gitu, cuman kalau lu mau gue gak ngasih visi atau lu nggak pengen visi yang lebih banyak, berarti bayarnya 3 kali lipat dong. Lu kan harus bayar ini kan ibaratnya gue nggak puas nih, yang puas lu doang, berarti lu harus bayar 3 kali atau 4 kali lipat biasa sih. Oh, berarti kayak menjaga idealisme gitu gak sih? Semacam mungkin kayak gitu. Ini bukan idealisme sih, emang harusnya idealisme. Kayak prinsip gitu. Iya, harusnya gue Yes, too much ya. Enggak, Nggak ada klien gitu. Enggak benar-benar. Bener ya? Oke. Jawab dong pakai ini jargon kita. Karena idealis. Ini jargon yang juga kita baru pelajari, tapi keep in mind ini kita umur 24 tahun, mungkin umur 28 ngomongnya beda. Belum ada yang punya anak kan gitu. Nah, belum ada yang nikah juga kan gitu. Cuman yang kita pelajari sekarang, and somehow it works on us gitu. Masih fuel. Kita nggak sampai hari ini menjadi idealis itu adalah hal paling realistis. Kita nggak habis pikir kalau mungkin tahun-tahun awal kita, dan sekarang masih tahun awal, kita nggak stick sama vision, nggak pernah coba injeksi ide-ide baru ke dalam project. Bukan ide yang wow gitu, enggak sih sebenarnya. Cuman apa yang kita percaya, kita keep itu aja. Terus kalau kita nggak stick sama sana, kita pasti akan ikut arus ombaknya pasar aja gitu. Dan itu pasti nggak enak banget. Kedepannya umur 30 tahun pasti nggak akan enak. Kita nyoba untuk kayak mendingan orang datang ke kita, mending kan kayak orang pacaran aja lah gitu. Lu nggak perlu banyak pasangan kan gitu. Lu nggak perlu banyak calon pacar kan, cuma butuh satu tapi yang pas sama gitu. Cuma butuh 3 orang kan. Kalian tuh komit tuh lama loh. Kalian tuh dapat klien, kita tuh kontak-kontakan bisa dari A sampai Z. Mungkin bisa kita desain bisa 3 sampai 6 bulan. 3 bulan ngedesain barengan, kontak-kontakan terus. Habis itu setelah itu construction mungkin bisa 6 sampai 1 tahun paling lama. Itu kan berarti 1,5 tahun kita kontakan sama pacar, kita kan klien udah kayak pacar tuh. Nah, lu bayangin aja kalau sama orang gak sufficient, sakit hati semua isinya. Itu sih ya. Dan ini bukan kita yang idealis, ini untuk menyelamatkan klien juga daripada dia sengsara dapat arsitek kayak kita. Mendingan lu cari yang lain, dan biasanya kita selalu rekomenin juga sih. kayak kayak gitu dia jadi menyelamatkan klien. Iya, jadi sebenarnya kayak gitu, kayak ini tuh serius loh, lu mau bangun rumah tuh serius loh. Lu jangan pilih arsitek kalau emang ide kita nggak cocok buat lo. Nih gue punya rekomendasi teman-teman, lu suka nggak sama Tesya nih? Bisa kita ngasih rekomendasi teman-teman kita gitu. Atau enggak XXSB mungkin. Jadi kayak beberapa yang misalnya udah masuk SB terus udah cabut pindah ke luar kota atau mana, biasanya kota-kota ini ada project di kota lu nih. Lu sekarang misalnya kayak lagi di Jakarta kan, lu berani nggak handle project gitu? Jadi kayak gitu sih orang-orang yang mungkin beberapa kita percaya kayak gitu. Kalau untuk pandangan mengenai arsitektur Indonesia saat ini dan harapan kedepannya mungkin gimana? Terlalu muda untuk ngomong hal kayak gini, terlalu bocah. Tapi lu, kayak ini personal opinion gue, takutnya kalau dibawa jadi company
opinion kita nggak dapet klien. Terhadap apa? Terhadap arsitek yang ada di Indo ya? Arsitektur Indonesia apa arsitek yang ada di Indo? Arsitektur Indonesia. That's totally different. Arsitektur berarti building dan ini ya. Gue tahuin lu masih bocah, kita tuh seumuran gitu, lu juga nggak tahu apa yang terjadi. Dan tadi apa opini ya, apa sih? Pandangan. Paling ini yang selalu jadi problem saat kita ngobrol sama klien atau beberapa teman-teman kita itu, kita kan sering ngobrol sama SA atau nggak sama anak-anak Rabu Mada, which is kita juga itu. Tapi kayak sekarang circle kita lebih banyak ngobrol itu aja sih. Kalau di Surabaya ya. Kalau buat ke personal, sebenarnya pandanganku terhadap arsitektur Indonesia adalah aku secara personal ya, tapi lagi mempertanyakan aja sih sebenarnya. Kan banyak ya orang yang kayak suka cerita soal lokalitas, soal identitas, soal segala macam, and somehow itu juga turun sampai ke klien yang kayak misalnya kita lagi ngasih building A gitu, desainnya A gitu, terus ada yang bilang ini kurang lokalitas kayak gini-gini. Itu yang selalu aku tanya, mungkin dari mahasiswa dulu sampai ke TA juga, yang aku tanya sebenarnya lokalitas itu apa dan identitas itu apa. Karena kalau kita nge-tracing back ke belakang, ada yang tahu emang identitas kita apa selain rumah jomblo? Gak ada yang tahu kan. Maksudnya, kalaupun iya, apakah identitas kita itu, kalau aku misalnya apakah aku orang Jawa, sedangkan aku sekarang campuran Sumatera sama Jawa, aku bingung untuk memilih arsitektur lokalku itu yang mana, mendefinisikan itu, dan apakah dia dikotakan dalam bentuk material atau apakah dia sebatas dikotakan dalam bentuk program doang. Itu yang kita masih mempertanyakan, karena kayaknya sempat ngobrol sama Randy, kenapa kita bisa ke-tracing jauh sama arsitektur Indonesia. Sederhana sebenarnya, kita sempat dijajah, rezim berganti, semua apa ya, pas lagi ada kepemimpinan selalu punya ideologi masing-masing, dan saat ideologi ibaratnya dalam manifestasi arsitektur belum sempurna, selalu di-replace sama yang lain. Kita selalu kehilangan jati diri sebelum kita tahu jati diri kita. Mungkin ya, tapi itu Ojal yang umur 24 tahun. Mungkin Ojal umur 28 tahun ngomongnya beda. Tapi setidaknya yang buat hari ini, kita selalu mempertanyakan itu. That's why, kalau kalian tahu, selain ada kita punya SB Triawan Office, kita juga bikin satu divisi baru, ini baru berjalan 6 bulan, namanya Triawan Journal. Simple sebenarnya, kita percaya kalau masih ada idealisme kita yang belum bisa dimakanin, ditaruh di dalam proyek-proyek kita, berarti kita butuh field line. Kita percaya kalau arsitektur harusnya dibahasnya bukan cuma di building, it's beyond building gitu, beyond building. Ini soal activity, ini juga selalu kita omongin di dalam, ini soal activity. Kita nggak peduli materialnya apa, tapi kalau orang itu pengen makan di sini, lu harus kasih experience makan paling enak gitu. Gak usah peduli, karena kayak bikin film, gak peduli kan, lu nggak akan pernah, jarang banget fokus sama settingnya. Tapi lu harus sadar bahwa settingnya itu mempengaruhi aktivitas sama percakapan atau dialog. Gak akan Titanic, ciumannya gak akan oke kalau bukan di ujung kapal. Beda, kalau digetek gak akan sekeren itu. Kalau digetek gak akan jadi hit sampai sekarang. Nah, arsitektur kita itu ngedesain kapalnya, dan make sure kalau dia itu nanti ciumannya di situ. Itu kita yang desain kayak gitu. Dan kayak kita sih selalu objektifnya kayak kita ngedesain ciumannya, cuman kapalnya harus bagus pasti, karena nggak mungkin digetek kan gitu. Nggak mungkin, pasti akan ada di kantor biasanya pasti ada, udah lah yang penting kan ciuman, udah kasih gini aja. Lalu gue sih kalau ada ciuman di kapal kayak gede gitu sama kapal getek, ya mending kapal getek lah, yang gede lah kayak gitu. Ngapain gue digetek kayak gitu loh. Maksudnya kalau getek kan jadi kayak video zoom gitu kesannya. Video zoom pinggiran yang pakai HP gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya yang coba Triawan Journal isinya memetakan apa yang nggak bisa kita kerjakan, yang belum bisa kita kerjakan di arsitektur, di building gitu, atau di building lah kayak gitu. Dia pure jurnal dan ngasukin ide-ide lah. Misalnya regularly ngirimin kita riset, ngirimin kita tulisan untuk semua yang ada di kantor biar bisa dapat, biar kayak kampus lah. Kampus selalu menerima proyek, selalu ngajarin ke orang, selalu bikin riset sendiri. Persis yang kita buat, pengennya sih kayak gitu. Dan yang paling personal mungkin itu sih, kayak kita mungkin sedikit banyak mulai ngulik-ngulik di tiap proyek kita. Kayak misalnya kita dapat proyek di Bandung, pasti ngulik Bandung. Kita dapat proyek di Blitar, ngulik Blitar. Mungkin restoran dulu nantinya bisa kita kumpulin, memetakan identitas kita suatu saat itu mungkin. Oh, versi Ojal ya terhadap arsitektur Indo. Tapi mungkin kalau dari aku, Ijul, ya arsitektur sendiri lebih ini sih, mungkin kalau soal industri kita sih, industri arsitek kita, apa sih, kayak sering nggak sih kalau lihat bisa di Instagram ada yang kayak desain cepat, desain murah. Maksudku saat ini harusnya apa ya, sesuatu yang mungkin
harus dipegang bersama buat semua orang keprofesian. Kayak kita tuh hal-hal yang keluar dari kita arsitek itu tuh bukan gambar, kita tuh sebuah konsultan gitu. Dan apa hal-hal yang kita lakukan adalah yang udah Ojal mention juga tadi di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ya kita kita nge-gain dreams-nya orang-orang, berarti klien, terus kita solve, dan itu menjadi arsitektur yang ditawarkan. Dan ya itu konsul lah, itu konsul itu ya industri kita nggak bisa dilihat sebagai sesuatu yang ya ditakar pakai quantity, lembar gambar atau berapa per meter persegi, karena ya tiap proyek juga beda-beda intervensinya. Dan kenapa ini menjadi berbahaya? Karena ya kita adalah inilah misalnya seorang ibu di sore hari yang nyuapin anaknya itu klien. Jadi apa yang kita suapin tuh yang dia makan. Makanya mungkin jadinya kalau klien datang dia pasti akan menakar kita dengan berapa per lembar, berapa, tapi kan padahal kan di balik itu kenyang nggak gitu, iya, bernutrisi kan. padahal yang penting kan bernutrisi. Padahal aku punya masalah apa, kamu punya solusi apa. Itu sih mungkin yang harus disadari semua arsitek di Indo lah. Itu juga kita selalu nggak pernah percaya sama sering banget kayak lagi ketemu klien, entah itu nggak sih yang gede-gede, biasanya yang oke sih, biasanya yang kayak bikin hal-hal sederhana gitu. Kadang kan pastilah, apalagi kita masih 1 tahunan lebih, terus setengah tahun suka di-compare sama misalnya kayak, ini gue sama si arsitek ini lebih murah segini, dia dapat apa ini segini kayak gitu. Gue bilang ya nggak apa-apa gitu, maksudnya punya gue emang mahal gitu, tapi lu bisa ngambil yang lain kok gitu. Dan dia bilang kayak misalnya kayak kalau desainnya doang berapa gitu, nggak pakai riset apa segala macam. Nah gimana, riset gue tuh desain gue gitu, maksudnya gue nggak akan bisa nge-solve problem kayak gini kalau gue nggak punya waktu apa data-data ini loh gitu. Kalau lu nggak bisa bayar ini nggak masalah, lu bikin even lu misal lu bikin coffee shop gitu, lu bikin cuman kotak kasih atap kelar gitu, karena bisnis lu di kopinya bukan di bangunannya gitu. Kalau mau bikin yang Instagramgenik dan ada orang yang mau ngelayanin itu, sok pakai aja gitu, nggak ada masalah. Kita selalu kayak gitu sih biasanya kayak. Dan keep in mind, mungkin kalau aku mikir lagi nih, kenapa akhirnya kita selalu muluk-muluk banget kesana, kan muluk-muluk banget itu mau mendesain padahal bisa cepet aja gitu, sederhana. Kita punya limitasi, kalau ngomongin bumi nih ya, kita punya limitasi footprint yang bisa kita injak seluruh dunia. Kayaknya agak zolim gitu di sana kalau kita sebagai arsitek membiarkan ada satu petak tanah didesain dengan tanpa rencana. Maksudnya kalau berarti lu sama aja lu menjual tanah-tanah yang ada di dunia ini, mengorbankan view cuman buat kantong lu tebel gitu. Itu problem sih menurut gue. Kalau ada arsitek kayak gitu di usia muda ya seperti kita, ada masalah besar sama dia. Dan itu pasti finansial setidaknya. Pasti. Enggak, maksudnya itu ada yang salah gitu. Jangan sampai lah orang kita diajarin dulu nggak kayak gitu kok gitu. Kenapa keluar jadi dibikin simpel sih? Makin kayak gini pasarnya juga akan kasarnya ngegampangin kita gitu. Alah ini gue gambarannya dia ngasih 100 gambar aja dia segini gitu. Ya udah gitu, sana lu bangun pakai gambar tuh, gambarnya lu tetep jadiin. Padahal ngebangun tanpa gambar bisa ya. Tinggal nyuruh tukang. Tinggal nyuruh tukang. Kalau mau takaran lembar gambar. Dan keep in mind kita sebenarnya gue nggak apa ngasih ngomongin buset. Jangan ya. Ya nggak apa. Dan kalau ini berarti tadi kan Ojal Ijo SB sekarang. Sekarang baru SB. Kalau kalian tahu sebenarnya kita jarang banget. Aku nggak tahu ya, tapi setidaknya dari dulu lah kita nge-compare kita dulu pas masih mahasiswa. Kita selalu kan ngasih apa sih renderan DED, konsep-konsep sederhana. Yang berbeda dengan SB sekarang adalah kita selalu make sure kalau kita keluar satu bookset, kalau kalian ada yang pernah lihat mungkin di postingan atau apa, jarang kita nge-post itu. Itu isinya semua riset terhadap satu project itu. Gitu sih. Jadi kayak kita selalu bilang sama klien, lu mungkin kalau gue biasanya malah kayak beberapa klien aku bilang kayak, lu mau cepat apa lama? Kalau mau cepat, gue bisa presentasiin 2 halaman terakhir dari satu bookset ini. Tapi biar lu tahu reasonnya dan lu paham, dan lu tahu kalau misalnya suatu waktu kita mungkin meninggal di tengah jalan gitu, di tengah project ini aku sama Ejul meninggal, lu tahu gimana arsitek yang kayak gimana yang harus lu hire abis ini. Atau enggak kalau mau bertindak sendiri, tukang lu harus lu apain, gue ada guidelines-nya. Kita ngasih satu buku yang isi pure konsep, analisa kita sampai construction ada dalam situ. Itu yang seharusnya dikeluarin sama arsiteknya. Setidaknya buat kita. Yang kita jual dreams, yang harus dibuild, tetap dreams-nya dong harus dibuild. Bukan building gitu, dreams-nya gitu. Kebetulan toolsnya pakai building. Gue tuh cuma pengen punya, misalnya gue punya istri nanti suatu saat, gue tuh cuma pengen misalnya bercinta di rooftop, atau enggak gue pengen makan siang sama anak gue spesifik di rooftop pakai udara dingin gitu. Konsepnya tuh itu yang mau di achieve tuh itu, bukan buildingnya gitu. Building tuh tools doang. Nah dreams itu
harus bisa ditranslate jadi building sih kalau dari kantor. Dan itulah aku nambahin terakhir ya, mungkin ngerujuk ke pertanyaan yang sebelumnya yang soal riset kenapa jadi penting. Dan pasti semua arsitek ngeriset, tapi bedanya ada yang menulis, ada yang enggak, ada yang ngeposting, ada yang enggak, ada yang menunjukkan, ada yang enggak, itulah. Dan kalau kita kan tadi nunjukinnya lewat bookset, kan juga nggak enak sih kalau misalnya oke, ada klien datang, dia minta bikinin kafe, kita cuman keluar langsung gambar kafe, terus ya ada sih denahnya, ya ada sih gambarnya, cuman reason dibalik itu tuh apa? Kan mereka tuh cuman pengen tahu, oke, aku punya uang, aku punya kebutuhan, dan mimpi-mimpi ini di translate-nya kok langsung ke sini, kenapa nggak ini? Nah itu yang kita coba kita shift dengan pakai bookset itu. Jadi jelas gitu secara runut kenapa kita melakukan intervensi di A, B, C, D, dan kenapa D itu yang terbaik karena ini loh, ya kayak gitu lah. Itu ngebantu kita dan ngebantu klien juga. Dan itu win-win sih sebenarnya. sebenarnya. Kata Kevin lo tuh ngebedain konten sama form. Form tuh pure desain kan, misalnya gue pengen punya anak kayak Albert Einstein gitu. Kita anggaplah Albert Einstein itu building ya. Loh, kita bisa aja gitu, tinggal bikin aja kayak hidungnya sama persis, semuanya sama persis. Tapi kan yang paling penting dari Albert Einstein kan kepalanya. Nah yang kita coba selalu push itu, dan itu masih susah juga kalau kita, sangat susah lah, 1,5 tahun masih bocah banget gitu. Masih banyak limitasi, tapi kita percaya kan bisa di-achieve. Dan yang harusnya di-solve paling pertama itu kepalanya, karena fisik. Tenang, di dunia ini ada yang namanya off-class kan. Di dunia ini juga ada yang namanya misalnya kayak apa sih, ya udah lu bisa ngerenovasi lagi nanti suatu saat. Dan baik banget klien-klien kita tuh, apalagi terutama yang ini ya, yang kita mungkin dealingnya sama yang komersial sifatnya. Misalnya ada yang kayak bikin hub, ada yang pengen bikin kafe. Lo gue nggak peduli kafe lo akan seperti apa, lo pengennya cantik kayak ini segala macam, itu pasti lo nggak mungkin nge-hire. Lo udah nge-hire arsitek, udah pasti bagus hasilnya. Cuman yang mau gue pertimbangkan, lo ada pricing 5 tahun ke depan, orang yang duduk di sini tuh orangnya tipikalnya kayak gimana aja. Terus kalau hari Senin pagi kondisinya seperti apa, kalau Jumat malam papinya akan kayak gimana. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Pengennya pasarnya yang di-achieve siapa aja. Semua arsitek pasti melakukan itu sih, harusnya. Kalau sudah cantik-cantikan banget ya, tadi aku belum zolim tadi ya, tanah cuma segitu aja, 1 square meter gitu loh, kali ya misalnya ada 1 juta orang kayak gitu, udah berapa square meter cuma buat di spot Instagram aja. Kalau tadi kan akan ngutip yang katanya apa, ada yang dibukukan, ada yang enggak ya. Kira-kira kalau dari SB 301 ini apa, ada keinginan nggak sih buat ngebukuin apa ya? Oh, kalau mungkin kalau per project, kalau tadi kita cerita, kita selalu nge-trace proses perjalanan desain sampai akhir itu selalu keluar dalam bookset, menjadi bookset. Tapi kalau ngomongin apa ya, ngomongin mungkin manifestasi kantor gitu kali ya, nggak tahu sih. Kalau ngomongin buku, kayaknya kita masih ranum banget 1,5 tahun. Kita mau ngapain? Kita masih pengen belajar dunia dulu, baru memutuskan bikin apa gitu. Buku gambar kali, buku gambar boleh sih, buku gambar ya. Buku mewarnai. Enggak sih, enggak ada kayaknya. Mungkin one day akan dan harusnya mungkin ada. Cuman untuk sampai hari ini kita kepikiran, kita nggak pernah tahu. Sama kayak tadi, kita sebisa mungkin kita harus tahu kita mau cerita apa. Mungkin buku bukan salah satu target goals. Sama kayak kita mau bikin building, lu mau cerita apa di situ? Mungkin activity apa? Nanti ujung-ujungnya pasti building. Tapi kontennya apa dulu? Itu sih yang kita lagi masih. Kita nggak berusaha mencari juga, kayak sambil jalan aja. Masih 4 santai. Dan positioningnya ya kan kayak Ring of Fire aja. Itu pasti akan keluar dengan cara iseng dan benar-benar pengen give back dan iseng pasti. Aku yakin walaupun ada buku ya atau output apapun. itu bodoh banget sih. Itu pasti akan bodoh banget sih, bikin Ring of Fire tuh kayak harusnya itu bisa mewah-mewahan tuh kalau itu. Kayak Hotman Paris. Oh iya Mas, ada pesan nggak buat mahasiswa arsitektur Indonesia saat ini? Ya inilah Personal aja lo ngomong ngaco. bebas. Kalau aku bebas ya. Kalau aku lebih banyak bertanya, lebih banyak membuat kesalahan lah. Itu ini klise banget sih, tapi iya, tadi yang Ojol udah mention juga, status kemahasiswaan itu privilege. Dan saat berpraktisi kita cuma dikasih kesempatan 1 kali, ya kan? 1 kali di project kebangun atau enggak, dan kalau enggak bisa juga mental atau goal.
kita cuma dikasih kesempatan sekali. Dan kalau lihat, aku nggak tahu ada berapa studio ya di kampus, mungkin beda-beda, tapi kan kita ada berapa sih, 5 atau 6 studio, kita cuma dikasih trial 6 kali untuk ngeluarin sebuah output. Jadi menurutku sih ini ngejawab pertanyaan tadi sih yang soal takut berbuat salah atau apa, buat aja kesalahan sebanyak-banyaknya. Dan udah tugasnya dosen untuk ngegrounditin kita, untuk meluruskan kita, karena udahlah, belajar sebanyak-banyaknya, tanya sebanyak-banyaknya, buat kesalahan sebanyak-banyaknya, karena di luar sana kamu nggak akan nyesel kok pasti. Ini tuh hal yang paling menarik di dunia. Iya. Kayak gue nambahin yang mungkin sampai hari ini masih di privilege gue dan Ijul adalah, satu, kita berusaha nge-build environment kampus lagi di dalam studio kita. Kantor ini sangat administratif, jadi kita benar semuanya dikontrakin, pastilah staff semuanya jam working hour semuanya, tapi saat kita bekerja sebisa mungkin saya enjoy mungkin. Dan mungkin ini yang kita dapatkan pas kita masih, untungnya kita mungkin ya, anggap aja kita udah menemukan gitu. Kita belum tahu kan, mungkin 28 gue mau lebih suka jadi SFNI itu, nggak tahu. Tapi setidaknya kalau sekarang, kita dulu lumayan punya arahan pengennya jadi arsitek yang kayak gitu. Maksudnya kayak kita pengen ngapain di arsitektur, apa bidang yang kita suka, mana yang nggak suka, mana yang pengen kita take out, yang kita kerjain, mana yang pengen kita kerjain. We have to know that sih pas lagi kuliah gitu. Dalam peta arsitektur kalian pengen jadi manusia yang seperti apa, pengen jadi arsitek yang seperti apa. Bukan untuk dikenal ya, tapi untuk kalian enjoy gitu, ngejalaninnya. Karena buat kita sih, ya udah pas kita udah tahu, gampang ya, karena jadi diri sendiri aja. Kayak tadi bilang, idealis tuh udah hal paling realistis yang kita lakuin sekarang. Nggak kebayang kalau aku harus hidup kayak arsitek yang lain gitu. Gue nggak bisa sih kayaknya. Mungkin berarti apa, kita tuh nggak usah takut berbuat salah gitu ya mungkin ya. Nih bedanya kita SMA sama kuliah di studio, mindsetnya benar-benar harus dirubah. Di studio tuh makin baik salah, makin baik untung. Itu juga yang dulu diajarin sama dosen itu, ada Pak Erwin, lu bener paling baik nanya, lu udah bayar kuliah, nggak nanya. Mending gak usah kuliah, lu beli aja kalau mau gratis sama gitu. Ngapain? Jadi lu harus baik nanya, bener harus jadi orang paling dumb lah di dunia ini. Itu juga di kantor tuh kita bener kayak dumb banget. Lu udah tahu kan bentuknya pos satpam kayak gimana. Semua orang tuh udah tahu pos satpam cuma butuh pos. Udah gitu. Cuman kita bener kayak orang paling goblok aja gitu di dunia, yang kayak diapain ya pos satpam ya di kantor. Kenapa sih harus di soft ya, sampai jadi gila sendiri di dalam kantor gitu loh. Yang kayak kalau kalian suka mantau kita di sosial media tuh beneran yang kayak kita kan at least sehari kita ada 2 atau 3 kritik gitu dalam sehari. Kritik tuh maksudnya sesi kritik di kita. Karena emang untuk mempertanyakan hal-hal itu. Jadi kayak mungkin kritik sekitar setengah jam, habis itu kita lanjut lagi balik ke kerjaan, kita bikin apa ya, kita coba tes lagi di beberapa desain, ketemu lagi 3 jam lagi, kita kritik lagi. Oh, opsi lo yang ini jelek banget sih, lu bahan banget ya kan gitu. Dan keep in mind, mungkin ini yang aku nggak tahu di kantor lain gimana, tapi di SB kita selalu percaya yang membedakan kami berdua dengan the rest of the team cuman harga administratif aja, cuman gaji doang. Tapi saat di bawah, saat kita dalam satu tim, semua ide equal. Bahkan Agropark yang tadi aku ceritain, itu tanah 30 hektar. Embryo ide paling pertama itu datang dari anak magang, dari sahabat kita, apa namanya, Hasbi namanya. Muhammad Hasbi, anak Hasbi, lu emang terbaik, men, lu emang anak terbaik gitu. Dan dia datang tuh kayak, oke, gue nggak tahu gimana harus, kayak gue nggak pernah riset, gue nggak pernah ini, gue nggak tahu gimana harus ngapain gitu. Terus kayak kita kayak gini aja loh, lu yang penting ngerjain ini, data-data ini kumpulin segala macam. Ternyata dia bisa bikin konsep yang jauh lebih gila dari kita. And somehow it works gitu, kayak di konsep lo pakai, walaupun setelah beberapa kredit lagi ya, konsep dia di, kan pasti kalau kita satu konsep kita kembangin lagi, terus kita ambil mana yang paling oke gitu. Terus kayak udah dikembangin sama semua di dalam tim. Tapi yang baru paling pertama ada di Hasbi, ujung-ujungnya mah diganti-ganti, ada gua, ada Ujol, ada Ilman, kayak gitu lah. Itu sih yang menarik. Kita nggak pernah tahu kan ide terbaik datang dari mana, dan keep in mind selalu stick sama tadi yang kayak Ijul bilang, idealis harus dijaga, dan stick sama visi, sama ide. Gak ada yang peduli. Gue tuh masih setengah tahun lulus, jadi dia bilang gitu kan, ide bukan dari lo ya. Gue baru 1,5 tahun lulus, apa bedanya? Malah kita cuma beda umur 3-4 tahun gitu, otaknya sama aja lah gitu. Lu nganggep apa ya, lu merasa harus dapat wisdom apa dari orang seumuran gue gitu. Gue cuma bisa ngasih lu mungkin semangat aja gitu. Dan freedom gitu ya, mungkin privilege nya kalau makanya kalian kantor lah di SB gitu. Kantor di SB enaknya adalah kalian bebas selama kerjanya beres. ada disclaimer selama kerjanya beres. Mungkin kesimpulannya bisa diambil kali ini apa, jangan takut berbuat salah. Karena mumpung jadi mahasiswa, banyak-banyakin berbuat salah deh. Kan kita kan juga apa,
mahasiswa kan juga belajar juga. Jadi kayak kan ada dosen itu juga, dosennya tuh kayak buat ngasih tahu gitu loh. Ya mungkin kalau kita juga biasanya kan juga pernah bingung kan, kayak bingung. Aduh, kayak enaknya gimana sih gitu. Kan bisa juga tanya ke dosen ataupun ke siapapun itu. Dan mungkin kalau emang keindahan itu diutamakan, tapi risetnya tuh juga jangan dilupakan gitu. Biar agak bangunan itu biar ada esensinya gitu loh, teman-teman. Nah, ya kurang lebih kayak gitu Abius. Saya Eni sebagai host. Sekian untuk kali podcast untuk kali ini dan selamat malam.